Pemirsa, momen menarik terjadi saat kunjungan PM India Narendra Modi ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo bersama Perdana Menteri India Narendra Modi bersama memainkan alat musik khas Jawa Barat, yaitu angklung. Presiden Prabowo Subianto memberikan cindera mata berupa satu set angklung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Momen itu menarik perhatian ketika Modi langsung mencoba memainkan alat musik tradisional khas Jawa Barat tersebut. Pemberian cindera mata itu dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Dalam video yang dibagikan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Prabowo dan Modi tampak masing-masing memegang angklung dan memainkannya bersama. Tak lama kemudian, Modi menghampiri seorang pemain angklung yang sedang mengiringi lagu India. PM Modi kemudian ikut memainkan angklung dan membuat suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Angklung sendiri dipilih Presiden Prabowo sebagai oleh-oleh diplomasi untuk mencerminkan persahabatan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi gedung DPR MPR RI untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi saat tiba di Kompleks Gedung DPR dan MPR Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya di depan PM India Narendra Modi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua negara. Puan menyebut Parlemen Indonesia mendukung peningkatan status hubungan menjadi Comprehensive Strategic Partnership guna memperluas kerjasama di berbagai bidang. Selama sepanjang aliran sungai, kedua sungai itu masih mengalir, disitulah artinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin dan bisa tetap akrab, erat, dan ditingkatkan. Bahkan beliau juga menekankan penguatan hubungan Indonesia melalui sejumlah kesamaan budaya. Bahkan beliau juga tadi sempat mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa rakyat Indonesia dan India terikat. Pemirsa, pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata terus menggenjot target kunjungan wisatawan nasional lewat kalender Karisma Event Nusantara 2026. Di Tarakan, Kalimantan Utara, Festival Budaya Irau Tengkayu ke-15 kembali digelar menjadi panggung sinergi antara pelestarian tradisi dan kebangkitan ekonomi kreatif daerah.
Ribuan peserta memadati Jalan Utama Kota Tarakan menampilkan atraksi seni hingga arak-arakan tradisional Ngarak de Padau 7 Dulung. Kolaborasi budaya Nusantara ini menjadi daya tarik wisatawan yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi bagi pelaku usaha setempat. Tak hanya warga lokal, ratusan warga perantauan dari KKBM juga turut ambil bagian. Meski datang dari berbagai daerah, para perantau berikrar untuk tetap satu suara. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, festival tahunan ini diharapkan terus memperkuat citra Kalimantan Utara sebagai destinasi wisata unggulan. Walaupun kami berbeda-beda kabupaten kota, tapi kami bisa bersatu. Inilah tugasnya kami sebagai ketua dan juga pengurus serta ada pembina dan ketua-ketua pilar pada umumnya. Kami ingin KKBM ini besar, akan dilihat bahwa walaupun kami dirantau, insya Allah kami bisa bersatu. Di mana bumi dipijak. Pemirsa, sebuah pameran pertambangan untuk anak-anak digelar di Jakarta. Menghadirkan berbagai wahana interaktif, pameran ini mengedukasi anak-anak terkait sektor pertambangan dan kontribusinya untuk pembangunan negeri. Mine ID menggelar pameran edukatif pertambangan anak-anak bertajuk Junior Miners Fun Fest di Jakarta. Digelar gratis di Lipo Mall Kemang, pameran ini menghadirkan berbagai wahana interaktif yang menarik bagi anak-anak untuk bermain sekaligus belajar terkait pertambangan. Melalui pameran ini, Mine ID bersama seluruh anggota grupnya juga ingin mengedukasi generasi penerus kontribusi sektor pertambangan dalam pembangunan negeri. Dalam acara ini, Mine ID juga menyalurkan 100 paket perlengkapan sekolah kepada para santri sebagai bagian dari komitmen Mine ID bersama seluruh anggota grupnya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Indonesia. Anak-anak kami, para santri, amat sangat berbahagia atas bantuan yang telah diberikan, teruntuk untuk mereka bisa memiliki alat-alat tulis dan juga bantuan yang lainnya. Semoga apa yang telah diberikan insya Allah bermanfaat untuk santri-santri kami. Melalui pengalaman belajar sambil bermain ini, anak-anak diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia pertambangan serta kontribusinya bagi pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Dila Aulia, A-News melaporkan. Bocah nama kopi asli Nusantara kembali meramaikan Pekan Raya Jakarta 2026 di G-Expo. Hadir dengan booth yang syarat akan budaya, pengunjung juga dimanjakan dengan ragam aktivitas berhadiah hingga pengalaman langsung untuk mencicipi kopi. Kopi Tubruk Gajah kembali memeriahkan Pekan Raya Jakarta 2026 dengan konsep yang berbeda. Hadir dengan konsep booth Rumah Joglo, Kopi Tubruk Gajah ingin menunjukkan kekayaan warisan budaya Indonesia sekaligus memperkuat identitasnya sebagai kopi tradisional Nusantara. Dalam boothnya, Kopi Tubruk Gajah juga menghadirkan beragam aktivitas menarik bagi pengunjung, termasuk games interaktif hingga pengalaman untuk mencicipi langsung nikmatnya kopi asli Nusantara. Kopinya enak, terus yang bikin menarik boothnya keren sih. Dari interiornya dia ini banget. Ya, joglo banget, terus niat banget bikin boothnya. Kehadiran konsep budaya dengan ragam aktivitas ini menjadikan booth Kopi Tubruk Gajah sebagai salah satu destinasi favorit pengunjung selama berlangsungnya Pekan Raya Jakarta 2026. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Novan Dwi Kusuma, A-News melaporkan.